Nah, oke, bahasan terakhir yang ingin saya bicarakan adalah hari ini Bina 11 lagi fokus dengan cabai, Komoditi cabai nah, dan komoditi cabai tanaman horti. dan tanaman horti, Ya, tumpang sari. tumpang sari. Nah, gimana bisa kenapa kok yang maksudnya kenapa fokusnya ke cabai dan horti gitu loh? Apa yang mendasari ini atau hanya ada kerjasama atau ada sesuatu yang mendasari bisa munculnya cabai dan horti gitu bang? Bang Toy dulu lah mungkin yang jawab sebelum ke Iwan. Berpikirnya pertama ya, peluang, karena pemerintah ini setiap tahun akan mengeluarkan begitu banyak program. Jadi dengan kejelian kawan-kawan, dengan semangat kawan-kawan, kita harus mulai lirik peluang mana sih yang di tahun umpamanya 2022 nih, kita udah mulai kolom semua nih, mana yang mau kita kejar. Kita lihat peluang. Yang kedua memang menyeimbangkan ya sih dengan potensi kita. Kalau kita salah satu komoditi yang memang masih bergantung dari hilir, itu salah satunya tetap cabai. Salah satunya cabai. Selain kalau kita bicara pangan-pangan lain lah, sayur dan sebagainya. Menyederhanakannya begini ya, potensi ada, peluangnya ada, dan lebih pas lagi memang di usia milenial, ini udah klop dalam satu perencanaan eksekusi, dan potensi bisnisnya juga besar untuk cabai ya. Mudah-mudahan besar mas. Ya kalau misalnya saya lihat kan untuk di daerah kita ya, cabai adalah satu-satunya komoditas yang harganya tidak pernah turun jauh. Paling turun tuh 30 ribuan. Paling turun 30 ribuan cabai untuk di sini ya. Beda dengan Jawa ya. Kalau Jawa mungkin bisa belasan ribu, bisa 10.000 per kilo kalau lagi hancur-hancurnya. Banjir. Nah, kalau misalnya di sini kan seturun-turunnya hanya 30.000 dan itu potensi bisnis yang luar biasa gitu. Dan kegiatan ini akhirnya diamini oleh kementerian itu tadi. Iya. Dengan proses yang sangat panjang. Nah, gimana proses sangat panjangnya itu gimana? Bagian mungkin saya butuh cerita lah tentang ini. Dan proses inilah kita harus verifikasi data, kita harus verifikasi lokasi, karena lokasi itu yang kita garap ini totalnya itu 1,5 hektar dengan tanaman itu 15.000 pohon. Kita harus lakukan survei, karena kalau kita survei ini juga nggak sembarangan mas. Ketika kita datang ke lokasi kan, dia punya lokasi siap, tapi gimana sumber daya manusianya siap enggak gitu. Kita juga kan enggak sembarangan gitu kan, lakukan survei gimana proses-proses di lapangan, juga proses administrasinya yang sangat panjang. Ketika kita berbicara program dengan kementerian tuh enggak sembarangan karena detail mereka untuk, dan sampai sekarang kita juga masih proses administrasi terus karena kita terus dibimbing dari dosen-dosennya. Agak sedikit. Berarti target tahun ini atau masuk ke tahun depan 15.000? Tahun ini kita udah mulai semai semuanya karena lokasi kawan-kawan udah pada siap semua. Dan sekarang udah masuk ke penyemaian, dan juga ada beberapa kendala karena kita banjir nih kan. Dalam banjir emang gila-gila. Sebulan kita 3 kali banjir. Jadi 3 kali KO 3 kali, yang di Kompas Raya itu 3 kali semai KO kena banjir. Udah siap. Lahannya juga harus diolah ulang kan karena banjir. Itu juga efek dari pertanian yang tidak sehat. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong banjir kan bukan hanya dengan pertanian yang tidak memikirkan pola berkelanjutan yang menjadi penyebab, tapi ada faktor peti, ada faktor curah hujan, ada faktor perubahan iklim dan lain sebagainya. Ya tolonglah kalian-kalian yang merusak lingkungan ini sedikit sadar lah. Karena menurut saya banjir besar ini mereka dan saya banjir besar ini kan menurut analisa pribadi saya, riset pribadi. Riset pribadi saya banjir ini kan proses 10 tahunan kan kayaknya. Awalnya 2018 kan kita sempat banjir besar.
habis itu 2008. Oh ya 2008, habis itu 2000 20 kemarin. 2019. 2019 ada sekali. Habis itu tahun 9 berapa pernah banjir besar juga kan. Itu siklus 10 tahunan dan saat ini menjadi siklus tahunan gitu, banjir gila-gilaan. Nah, ini nampaknya harus jadi perhatian yang sangat apa ya, dari berbagai macam pihak lah. Dari banyak aspek. Betul. Itu butuh keseriusan untuk menyelesaikan ini. Dan ini bukan hanya PR Melawi bagi saya. Ini adalah PR-nya provinsi, karena banyak kabupaten yang menyebabkan air kita bisa karena apa? tidak cuma dari Kabupaten Melawi saja. PR Indonesia. PR Indonesia lah harusnya. Nah, kita balik lagi ke cabai. Sorry, itu tadi melenceng ke banjir sedikit. Harus dibahas. Nah, satu tempat kan di Kompas Raya itu selalu mengalami banjir ya. Nah, kalau untuk 5 titik yang lain bagaimana persiapannya? Yang 5 titik yang lain aman sih, berjalan semua aman. Cuman mungkin ada yang banjirnya itu kena di akses jalan mereka untuk masuk. Cuman segitu sih Mas. Cuman sekarang udah proses penyemaian juga kendala iklim juga. Karena curah hujan yang tinggi kan, kita juga nggak bisa tanam. Gimana kita mau tanam? Daripada KO kan, lebih baik kita tunggu dulu, tahan dulu sampai iklim benar-benar menjamin lah kita bisa bertanam. Nah, program ini ada target nggak sih Bang? Maksudnya harus target kita panen dalam bulan sekian atau tanggal sekian gitu, atau ini fleksibel gitu. Karena kalau misalnya kita ngomong program kan pasti ada target, ada capaian, ada. Nah, ini gimana dengan kondisi alam kita yang seperti ini gimana? Kalau program kita kontraknya dengan kementerian, dengan Balitbang Jogja itu 3 tahun. 3 tahun. Tapi kalau untuk target untuk kami di sini awalnya itu kita mikirnya di atas kertas ya. Karena bertani itu pekerjaan yang sangat mudah, tapi tidak bisa kita berpikirnya di atas kertas itu mudah. Sekarang sebagai contoh depan mata itu kita target kemarin itu di bulan 12, bulan 1 itu harus paling tidak panen. Tapi berjalannya waktu, cuaca hujan, panas, banjir, dan kita berpikir akhirnya tidak bisa, ini makhluk hidup. Kita tidak bisa di atas kertas kita paksakan menghidup, itu maunya bulan 12. Jadi ngobrol sama kawan-kawan udah mengalir jalan. Fleksibel ya. Yang penting tetap berproses. Iya. Intinya kita tetap berproses ya Mas, tetap berjalan, maksudnya enggak stuck gitu. Enggak kalah lah dengan alam gitu maksudnya. Iya. Ya kalau misalnya ya memang kondisi kita banjir terus ya. Dalam kurun waktu berapa? 1 bulan. 1 bulan ini aja kita udah 3 kali. Itu belum bulan banjir biasa. Banjir biasa. Ini kan banjir yang luar biasa dalam 1 bulan, kurun waktu 1 bulan ini udah 3 kali ya. Gimana mau, apalagi cabai kan sensitif ya. Kena panas dikit nggak bisa, kena hujan juga nggak bisa gitu. Berarti ada strategi nggak untuk ini kan selalu bermasalah nih, banjirnya berkali-kali. Udah muncul strategi baru nggak untuk mensiasati kondisi banjir ini, atau seperti tadi cenderung berdamai aja dengan alam, menunggu saja gitu? Kalau kita pilihannya pertama berdamai. Alam tidak bisa dilawan Mas. Gimana mau melawannya? Tapi ada strategi juga yang memang udah mungkin kawan-kawan udah saya coba. Memang penguatan ke petani. Karena dari sisi mental terus mereka udah otomatis pasti paling tidak udah mulai melemah. Kita paling bisa masuknya di situ. Ayo. Karena sekali lagi ya alam harus menjadi sahabat. Karena kita di Bina 11 itu kan sebagai pendamping lah ibaratnya. Kita harus tetap menjaga semangat kawan-kawan di lapangan, lakukan peningkatan kapasitas, kita lakukan pertemuan, diskusi biar kayak menghibur lah gitu kita kan. Nah ini saya penasaran, biasanya kan kalau ada program seperti ini biasanya nih ya, kalau ada program seperti ini ada petani
ini ada program tanam cabai, ku kasih bibit, nanamlah kau gitu. Nah, di Bina 11 sama seperti itu atau beda dengan program-program yang biasanya kan kalau yang lain gitu, ada bibit ikan, ini ku kasih panennya enggak tahu kapan. Ya gimana? Nah, di Bina 11 ini ada yang beda nggak dengan itu gitu? Kalau kita di Bina 11 ini tadi dari awal kita tuh udah survei dulu. Kita ndak mau sembarangan kasih program ini ke, kita lihat dulu lokasinya udah siap belum nih mereka nih, layak ndak sumber airnya, tanahnya gimana, aksesnya gimana, kemudian ke sumber daya manusianya gimana. Kita di sini memfasilitasi kawan-kawan yang udah siap tadi, petani-petani udah siap kan, butuhnya apa, sekian ini kita kasih, kita support. Tapi di situ mereka juga harus bisa bertanggung jawab, dan kita sebagai pendamping kita tidak lepas, kita terus kita kawal. Jadi dikawal terus. Ya, dikawal terus. Kalau mungkin banyak kan program-program lain kan udah dikasih hilang. Nah, kalau kita nunggu pasca panen ya gitu kan. Kalau kita nggak mau gitu, misalnya ada kendala-kendala kawan-kawan di lapangan gimana, kita diskusikan sama-sama, kita cari penyelesaian masalahnya. Berarti kalau misalnya nanti ke depan ada hama atau apa, itu pasti akan diskusikan itu oleh pasti. kelompok ini. Nah, ini sesuatu hal yang menarik bagi saya, dan pemerintah harus mencontoh lah Bina 11 nih ya. Jangan mencontoh Mas, takutnya salah. Enggak, maksudnya hal yang dilakukan lah minimal kan. Jadi ketika ngasih program jangan dikasih terus Kalau ditinggal. bisa dikasih Tambahan. Jangan Iya, dicontoh, kasih. ketika kalau pemerintah mencontoh kan nggak mungkin hanya mencontoh. Itu kan pasti ada jalan-jalannya. Amin, amin. Nah itu. Nah, ini kan tadi programnya 3 tahun. Ya. 3 tahun ini hanya 15.000 itu, atau nanti tiap tahun ada peningkatan? Ada peningkatan. Ada Makanya peningkatan. tadi kita bagikan ada 5 tadi terakhir kan. Dari penyadaran dulu, ini kita tahap penyadaran, tahap penumbuhan, pengembangan, kemandirian, sampai petani-petani ini udah bisa berdiri sendiri dan udah bisa mengembangkan sayapnya juga. Seleksi alam. Kita ndak gimana sih, ndak maksa sih orang buat harus ikut kita gini, ndak. Kita lihat juga gimana mereka mau nggak semangatnya. Nah, targetnya 3 tahun ke depan ada berapa puluh ribu pokok? Kalau targetnya sampai tahun depan adalah 15.000 pohon gitu, sampai 3 tahun ke depan kira-kira target target Bina 11 ada berapa puluh ribu? Kalau misalnya kasaran hitung-hitungan kasar, pasti kan ada target ke sana kan? Kalau bicara target, pertama kita menyesuaikan kebutuhan dan peluang, karena ada angka di situ. Kita juga selain bukan semata-mata kita dorong mereka penyadaran, tapi bagaimana ke depan mereka harus bisa berpikir untuk kritis, menyadari aset diri mereka, alam di sekitar mereka, nilai sosial yang sebenarnya itu sih. Jadi tidak harus cabai, kita tetap berjalan, tapi sekiranya nanti Tuhan izinkan kita untuk melebar ya Wan ya, mungkin tidak cabai saja. Ya, berarti karena tahun depan juga kita udah punya list-list sendiri ya. Kawan udah mulai buat perencanaan, udah mulai survei juga Bang, ke desa-desa mana lagi yang layak lah yang untuk dibantu gitu. Berarti programnya bukan hanya cabai ya? Iya. Mungkin saat ini hanya cabai. Iya, saya penasaran 15.000 itu bisa menghasilkan berapa ton atau kintal cabai? Sampai 1 ton? Lebih. Kalau dia berjalan sesuai harapan dia makhluk hidup, lebih. Dalam 1 kali panen? Iya. Wah, luar biasa. Berarti nanti mudah-mudahan cuaca kita membaik lah. Amin. Alam mulai bersahabat dengan kita. Tahun depan kita punya 2 ton mungkin Bang, mampu 1 kali panen dari 15.000. Mudah-mudahan mampu ya. Nah, mudah-mudahan tahun depan kita bisa produksi 2 ton cabai lah per kali panen. Mudah-mudahan dari Bina 11 ini mampu untuk memenuhi kebutuhan cabai kita. Amin. Masa kita cabai ngambil dari hilir. Nah, dari hilir terus. Tanah kita berlimpah. Hulu nih tempatnya betah nih, tanah bejibun nih. Tanahnya subur-subur. Tanahnya subur-subur, masa nanam cabai 15.000 dah. Susah gitu deh Bang. Ya. Nah, selain cabai apa lagi targetnya ke depan? Sebelum ke pertanyaan terakhir nih. Ada target tanaman lain enggak?
selain cabai? Jagung ya. Jagung. Hibrida. Jagung hibrida. Jagung hibrida. Oh ya, target pasarnya digarap juga nggak sih Bang dari pembinaan Bina 11 ini? Ya, digarap juga Mas. Di situ kita juga kemarin ada pertemuan itu kan dengan FPB kan, kita kerjasama, kita diskusi untuk marketnya kemana, larinya kemana. Dan kita juga punya tim juga di dalam Bina 11 kan yang emang khusus marketplace-nya kan, cari harga pasaran. Berarti sedetail itu ya membimbingnya. Secara sistem udah terbangun Oh, sampai ke market. luar Dan saya lihat biasa. kawan-kawan udah bangunnya sampai ke market. Luar Berarti petani-petani yang di Bina 11 nggak perlu bingung lagi ya nanti ketika mereka sudah panen, sudah tidak perlu khawatir lagi akan Ya, menjual ya, cabenya ya. kemana. Biasanya petani-petani yang ditakutkan petani itu hanya itulah, Jualan. ketika mereka sudah berhasil nanam dan berhasil panen dengan baik, mereka bingung mau Ya, jualnya jual gimana. kemana. Ya. Dan ternyata di Bina 11 sudah digarap sisi Ya. itunya. Pertanyaan terakhir lah, karena kita sudah mulai gelap nih dan agak lama, udah lama kita ngobrol kan. Ini kalau di sini nggak gelap nanti kembali pagi. Pertanyaan terakhir, apa yang ingin dicita-citakan oleh Benih dan Bina 11 ke depannya? Cita-cita mulia apa yang ingin dicapai gitu oleh Benih dan Bina 11? Terserah dari Bina 11 dulu atau dari Benih dulu yang ingin menjawab. Iya dulu. Dari dia dulu. Lebih tua. Kalau cita-cita kita mungkin satu saja, kita perlu adanya keseimbangan ekonomi, tapi jangan lupa juga harus ada keseimbangan sosial, manusia, sosial dan sebagainya. Iya. Dan yang terakhir jangan lupa alam. Jadi 3 hal itu memang harus benar-benar berjalan selaras dan seimbang. Ekonomi, ekologi atau lingkungan alam kita yang seperti ini dengan sosial. Udah itu. Kalau Intinya. 3 itu dijalankan dengan kesadaran dan ketulusan masing-masing kita, yakinlah kita Akan nyaman akan lah, tercipta hidup yang hidup yang berkelanjutan. berkelanjutan. Oke. Dari Bina 11 mungkin apa? Kalau Terakhir. cita-cita dari Bina 11 sih yang pastinya Banyak duit. banyak duit. Ini sih lebih dapat menyadarkan anak-anak muda ya sih, yang khususnya ada di Kabupaten Melawi lah, karena dari 100% anak muda di Melawi mungkin yang baru berkecimpungan di dunia pertanian itu palingan baru 10% lah paling besar. Kalau ada ya. Kalau ada untuk ketika 10 tahun 20 tahun kemudian orang-orang tua ini udah pada ndak ada, siapa lagi yang mau melanjutkan pertaniannya? Nah, cuman itu sih Ya. cita-cita. Karena kalau udah nggak ada yang bertani lagi, nggak mungkin supermarket akan bertani itu. Ya kan ndak mungkin. Nggak mungkin. Kalau Siapa bukan yang mau anak-anak muda nih lagi. pasarnya akan sakit nanti. Itulah, mudah-mudahan yang dicita-citakan tercapai, dan kabari kami kalau misalnya ada kegiatan biar kami bisa meliput, Bang Bay, Amin. Bang Iwan, Ya. biar kita bisa datang, biar konten bersama Benih dan Bina 11 makin banyak gitu Pak. Ya, benar. Dan tolonglah jangan susah-susah ya. Terima kasih Bang Bay, Bang Iwan, dan terima kasih juga buat para sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa bertani, itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Laman Inspirasi.